Hasil pertandingan Manchester United versus Southampton. Halo semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Amorim jadikan Garnacho Rashford alat untuk rebut kendali MU? Ruben Amorim disebut sengaja menjadikan Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford sebagai target. Semuanya demi menegaskan kuasa di Manchester United. MU membuka diri untuk melepas dua pemain tersebut di bursa transfer Januari. Garnacho kabarnya sudah ditawar oleh Napoli, sementara Rashford kabarnya dipantau AC Milan. Kedua pemain ini sebelumnya sempat ditepikan Amorim dari skuad MU. Mereka dinilai kurang berkomitmen di sesi latihan. Ex-kapten MU Gary Neville melihat keputusan Amorim ini sebagai langkah politik. Pria Portugal itu ingin menegaskan kuasanya di tim, bahwa ia hanya peduli dengan target-targetnya. Cara seperti ini dahulu dilihat Gary Neville di era Sir Alex Ferguson. Sudah ada di media-media dalam 24 jam terakhir bahwa tawaran-tawaran masuk untuk Garnacho, ada cerita-cerita baru soal Rashford dipinjamkan atau pindah klub lain. Sungguh tak akan mengejutkan saya kalau Ruben Amorim membuat keputusan-keputusan besar ini, ia ungkapnya di siniar The Overlap. Saya rasa dia tak takut kehilangan apapun. Kita sudah sering melihat selama 10 tahun, pemain-pemain bertalenta yang tak menghasilkan secara konsisten, yang tak akan membawa Manchester United ke puncak, sehingga dia mungkin cuma perlu mengincar pemain tertentu. Kalau mengingat lagi apa yang Sir Alex Ferguson selama bertahun-tahun. Terkadang sejumlah masalah besar terjadi dengan para pemain besar, tapi itu dilakukan agar dia merebut kendali. Kadang tidak adil, kadang ya adil. Kadang itu mengagetkan para pemain yang bertahan di klub, tapi kalau melihat kembali dan memikirkan bahwa saat dia datang pertama kali, Norman Whiteside dan Paul S1MCHE Pronunciation dilepas di awal-awal masanya dan melebihi itu, Jaap Stam pergi, David Beckham, Roy Keane, Ruud van Nistelrooy, para pemain yang amat besar, diimbu ex-bek kanan ini. Garnacho setuju ke Napoli, tapi MU kekeh pasang harga tinggi. Alejandro Garnacho dilaporkan setuju untuk hijrah ke Napoli Januari ini. Namun klubnya yaitu Manchester United, mematok harga yang sangat tinggi bagi sang winger. Napoli dipastikan harus mencari penyerang sayap baru Januari ini, menyusul hengkangnya pemain asal Georgia yaitu Vichak Kvaratskhelia. Kvaratskhelia pindah ke Paris Saint-Germain, setelah raksasa Liga 1 Prancis tersebut menebusnya di angka 70 juta euro, 1,16 triliun rupiah. Sebagai ganti dari Kvara, Il Partenopei lantas mengincar Alejandro Garnacho. Dilansir dari berbagai sumber, Direktur Olahraga Il Partenopei yakni Giovanni Manna sudah bertemu agen dari Garnacho awal pekan ini di Barcelona. Garnacho sendiri diklaim sudah setuju untuk bergabung ke tim asuhan Antonio Conte. Akan tetapi tim Naples Biru masih jauh dari kata sepakat dengan Manchester United terkait harga jual sang winger. Dikutip dari Corriere dello Sport, Napoli sebenarnya sudah mengajukan tawaran perdana untuk Garnacho di angka 45 juta euro, 750 miliar rupiah. Namun tawaran itu ditolak oleh kubu setan merah dan mereka mematok harga Garnacho minimal di angka 70 juta euro, atau setara dengan harga jual Kvaratskhelia. Jika MU tetap kekeh dengan nominal Garnacho yang sangat tinggi tersebut, Il Partenopei sudah memasukkan sejumlah alternatif lain. Nama-nama seperti Karim Adeyemi, Borussia Dortmund, Timo Werner, Tottenham Hotspur, serta Federico Chiesa, Liverpool,
disebut menjadi solusi lain yang dipertimbangkan oleh manajemen Napoli. Manchester United punya target baru, gelandang muda yang dihargai 1,2 triliun. Manchester United dikabarkan tengah berlomba dengan Liverpool dalam upaya mendapatkan gelandang muda Wolverhampton Wanderers, Joao Gomez. Menurut laporan berita dari Tim Talk, kompetisi ini mencerminkan strategi transfer aktif yang dipimpin oleh manajer baru United, Ruben Amorim. Langkah ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Amorim dalam menentukan arah masa depan tim. Joao Gomez, yang pindah dari Akademi Flamengo ke Wolverhampton, telah beradaptasi dengan cepat dengan kerasnya persaingan di Premier League. Sejak bergabung pada Januari 2023 dengan nilai transfer 300 miliar rupiah, Gomez menjadi salah satu pemain kunci di Wolves. Penampilan gemilangnya telah menarik perhatian klub-klub besar, dengan 9 caps untuk Brasil dan pujian dari pakar seperti Danny Murphy, yang menyebut Gomez sebagai pemain yang luar biasa setelah penampilannya melawan Tottenham Hotspur. Ruben Amorim, dalam upayanya memperkuat skuad United, melihat Gomez sebagai sosok yang ideal untuk mengisi lini tengah. Football Insider melaporkan bahwa United sedang berusaha keras untuk mendapatkan tanda tangan Gomez pada bursa transfer Januari mendatang. Keberadaan pemandu bakat Manchester United di pertandingan-pertandingan Wolves di musim ini menjadi bukti nyata keseriusan mereka terhadap gelandang muda tersebut. Namun, masalah keuangan yang dialami Wolves baru-baru ini mungkin mempermudah transfer ini, meski harga 1,2 triliun rupiah yang diminta untuk Gomez merupakan tantangan besar. United mungkin perlu menjual beberapa pemain, seperti Marcus Rashford, Casemiro, dan Antony, untuk mengumpulkan dana yang diperlukan, yang menunjukkan betapa kompleksnya proses transfer pemain papan atas. Prospek bergabungnya Joao Gomez ke Manchester United membawa harapan baru bagi klub. Gomez, dengan bakat dan pengalamannya di Premier League, dianggap mampu membawa kreativitas dan kekuatan tambahan ke lini tengah United. United memang diharapkan bisa memperbaiki skuad untuk bisa menyesuaikan dengan taktik baru yang dibawa manajer anyar Ruben Amorim, dengan Gomez kini menjadi nama terbaru yang dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford. Nene Dorgeles masuk daftar belanja Manchester United. Manchester United dilaporkan telah terlibat dalam pembicaraan awal terkait potensi transfer penyerang milik RB Salzburg, Nene Dorgeles. Pemain internasional Mali ini bergabung dengan raksasa sepak bola Austria, RB Salzburg, pada awal 2021 setelah pindah dari Guidars FC di negaranya. Setelah 3 kali dipinjamkan dalam 2,5 tahun, pemain sayap kiri ini akhirnya mulai menembus tim utama Salzburg. Musim pertama Nene Dorgeles di Salzburg memberikan hasil yang cukup baik, meski ia hanya mencetak 5 gol di Liga Utama. Setelah melalui proses adaptasi, Nene kini menjadi pemain inti di musim 2024-25. Meski Salzburg secara keseluruhan mengalami musim yang buruk, yang bahkan berujung pada pemecatan manajer Pep Lijnders pada bulan Desember, Nene tampil impresif dan sudah melampaui jumlah gol yang ia raih musim lalu. Di penghujung tahun 2024, pemain berusia 22 tahun ini mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan liga berturut-turut. Penampilan gemilang Nene menarik perhatian Manchester United, yang kini memasukkan namanya dalam daftar target transfer. Menurut Fabrizio Romano, klub Premier League tersebut telah melakukan pembicaraan dengan Salzburg tentang kemungkinan transfer, baik di bursa Januari ini maupun pada musim panas mendatang. Meskipun demikian, kelanjutan minat United terhadap Nene akan bergantung pada harga yang diminta oleh Salzburg. Salzburg, yang kini berada di bawah kendali Jurgen Klopp sebagai kepala sepak bola global sejak Januari, memiliki sejarah panjang menjual pemain muda berbakat mereka ke klub-klub besar. Sebut saja Erling Haaland, Manchester City, Dominic Szoboszlai, Liverpool, dan Sadio Mane, mantan pemain Liverpool, yang semuanya berasal dari klub asal Austria tersebut sebelum melanjutkan karir mereka di Premier League. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.